Halo teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Ekonomi Pembangunan, Universitas Samratulangi, Fakultas Pertanian, jurusan Agribisnis. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Saya Eni Sinurat dan teman saya. Natalia Tuaidan. Saya Stereo Barat. Saya Alexander Wenas. Demikian perkenalan kami, dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam pendahuluan. Pendahuluan, latar belakang. Berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dapat dikatakan bahwa lingkungan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan komponen dalam lingkungan hidup, yaitu biotik, dan budaya. Dengan lingkungan hidup merupakan keseluruhan unsur atau komponen yang berada di sekitar individu yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan individu yang bersangkutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan tanpa merusak atau menurunkan kemampuan pemenuhan generasi yang akan datang. Pada dasarnya, konsep ini merupakan strategi pembangunan yang memberikan batasan pada kegiatan pemanfaatan sumber daya alam agar lingkungan hidup tetap terjaga dan lestari. Selanjutnya akan disampaikan teman kami, Natalia Tuaidan. Oke, selanjutnya saya akan masuk dalam bab 2, tinjauan pustaka. Pertama, landasan teori. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun dalam lautan. Dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia, seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan di Indonesia sering juga disebut lingkungan hidup. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup dapat didefinisikan sebagai yang pertama, daerah tempat suatu makhluk hidup berada, yang kedua, keadaan atau kondisi yang melingkupi suatu makhluk hidup, yang ketiga, keseluruhan keadaan yang meliputi suatu makhluk hidup atau sekumpulan makhluk hidup. Pengertian lingkungan hidup yang lebih mendalam menurut UU 9 Nomor 32 Tahun 2009 adalah kesatuan ruang dengan semua benda atau satuan makhluk hidup, termasuk di dalamnya ada manusia dan segala tingkah lakunya demi melangsungkan perkehidupan dan kesejahteraan manusia maupun makhluk hidup lainnya yang ada di sekitarnya. Kita masuk dalam pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari bahasa Inggris Sustainable Development. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai konsep dari pembangunan berkelanjutan dibahas pada Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT Bumi pada tahun 1992 memiliki dua gagasan penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, gagasan kebutuhan atau mementingkan kesejahteraan dan kebutuhan kaum miskin. Yang kedua, gagasan keterbatasan atau sumber daya alam memiliki porsinya masing-masing sehingga pengelolaannya perlu diperhatikan agar dapat digunakan untuk masa kini hingga masa yang akan datang. Kita masuk dalam ilmu ekonomi dan lingkungan hidup. Disadari oleh para ekonom betapa pentingnya implikasi-implikasi dari berbagai persoalan lingkungan hidup terhadap keberhasilan upaya-upaya pembangunan ekonomi. Interaksi antara kemiskinan lingkungan dan degradasi lingkungan itu dapat menjurus ke suatu proses perusakan tanpa henti. Pemanfaatan sumber-sumber daya alam secara berlebihan tanpa memperhatikan aspek pelestariannya tersebut dengan sendirinya meningkatkan tekanan-tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup yang pada akhirnya pasti akan mengancam swasembada atau kecukupan pangan segenap penduduk negara-negara berkembang.
kondisi pemerataan distribusi pendapatan, serta potensi pertumbuhan ekonomi di masa-masa yang akan datang. 20% penduduk dunia yang paling miskin adalah kelompok yang pertama dan yang paling banyak menanggung beban kerusakan lingkungan. Degradasi lingkungan hidup yang sedemikian parah di berbagai tempat sehubungan dengan lonjakan pertambahan penduduk pada bidang pemukiman di planet kita tercinta yang tidak pernah bertambah ini, telah menyusutkan tingkat produktivitas lahan pertanian, produksi pangan per kapita. Karena pengelolaan dan pengolahan lahan marginal merupakan sumber nafkah utama bagi kelompok penduduk yang paling miskin, maka mereka pula lah yang paling banyak menderita sehubungan dengan kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap analisis ekonomi mutlak perlu memperhitungkan berbagai implikasi jangka panjang yang ditimbulkan oleh setiap kegiatan ekonomi terhadap kualitas atau kelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Esteria Huta Barat. Baik, saya akan membahas bab 3 pembahasan. Yang pertama, lingkungan hidup. Apa pengertian lingkungan hidup? Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang saling mempengaruhi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat melepaskan keterikatan pada udara, tanah, dan air. Air, tanah, udara, hewan, tumbuhan, dan manusia merupakan sebuah ekosistem hidup. Di samping itu masih banyak lagi hal-hal lain yang tidak dapat kesemuanya itu merupakan bagian dari lingkungan hidup. Dan Republik Indonesia tahun 1997 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan bahwa lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, gaya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Terdapat 3 unsur lingkungan, yaitu yang pertama biotik. Unsur-unsur lingkungan hidup yang terdiri dari segala jenis makhluk hidup, mulai dari manusia, hewan, tumbuhan, maupun organisme atau jasad organik lainnya. Yang kedua abiotik. Segala unsur lingkungan yang terdiri dari benda-benda mati seperti air, udara, dan lain sebagainya. Yang ketiga sosial budaya. Unsur lingkungan yang diciptakan manusia yang di dalamnya terdapat nilai gagasan, norma, keyakinan, serta perilaku manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk yang tidak dapat hidup sendirinya. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan hidup. Yang pertama, yang A, jenis dari jumlah masing-masing unsur lingkungan hidup. Yang B, hubungan atau interaksi atau unsur dalam lingkungan hidup. Interaksi di sini tidak hanya menyangkut komponen biofisik saja, melainkan menyangkut pula hubungan D. Faktor-faktor non-material, antara lain kondisi suku, cahaya, dan kebisingan. E. Keadaan fisik akan berpengaruh terhadap keadaan sosial dan budaya penduduk. C. Tujuan pemanfaatan lingkungan hidup. Lingkungan hidup yang serasi dan seimbang sangat kita perlukan karena merupakan unsur penentu kehidupan suatu bangsa. Setiap pemanfaatan lingkungan hidup harus bertujuan sebagai berikut. Yang A. Tercapainya keserasian, dan keseimbangan antar manusia dan lingkungan hidup. Yang B, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup, sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup. Yang C, terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Yang D, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Yang E, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Yang F, terlindunginya Indonesia terhadap dampak dari luar yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. D. Manfaat lingkungan bagi kehidupan. Manusia hidup di permukaan bumi bersama-sama dengan komponen lingkungan lainnya, merupakan komponen biotik serta komponen abiotik atau tidak hidup. Secara langsung maupun tidak, semua unsur-unsur lingkungan yang ada di sekitar senantiasa memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan manusia.
Secara umum, beberapa manfaat unsur lingkungan hidup bagi manusia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ruang muka bumi sebagai tempat berpijak dan beraktivitas sehari-hari. Yang kedua, tanah dapat dijadikan area lahan dan kegiatan ekonomi seperti lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan aktivitas sosial lainnya. Yang ketiga, unsur udara atau oksigen sangat bermanfaat untuk bernapas manusia dan hewan. Yang keempat, komponen hewan dan tumbuhan merupakan sumber bahan makanan bagi manusia. Yang kelima, sumber daya alam yang terkandung dalam lingkungan hidup dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Yang keenam, mikroorganisme atau jasad reinik sangat berperan dalam proses penguraian sisa-sisa jasad hidup yang telah mati sehingga tidak terjadi penumpukan bangkai makhluk hidup tetapi hancur dan kembali menjadi unsur-unsur tanah. Yang ketujuh, air merupakan kebutuhan vital dan esensial bagi makhluk hidup. Tanpa adanya air, mustahil akan terdapat bentuk-bentuk kehidupan di bumi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Alexander Wenas. Sekarang kita masuk di yaitu fungsi lingkungan hidup bagi manusia. Lingkungan hidup merupakan semua hal yang berada di sekitar kehidupan manusia, yang keberadaannya secara langsung maupun tidak langsung sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Ada beberapa fungsi dari lingkungan hidup. Yang pertama itu sebagai tempat untuk bertahan hidup, yang kedua sebagai tempat untuk bersosialisasi, yang ketiga sebagai tempat untuk mencari kekayaan, yang keempat tempat untuk mendapatkan hiburan, kelima sebagai sarana edukasi dan sebagai sumber kebudayaan. Kita masuk di F, jenis-jenis lingkungan hidup. Jenis-jenis lingkungan hidup itu terdapat ada dua jenis, yaitu lingkungan hidup alamiah dan lingkungan hidup buatan. Di mana lingkungan hidup alamiah yaitu semua benda keadaan makhluk hidup dan komponen-komponen abiotik lainnya, di mana kondisi masih serba alamiah dan tanpa atau sedikit campur tangan manusia. Contohnya dari lingkungan hidup alamiah yaitu hutan, sungai, pegunungan, dan lain-lain. Berikutnya ada lingkungan hidup buatan, yaitu lingkungan hidup yang dibangun atau dikelola oleh kehadiran manusia. Jumlah penduduk yang makin meningkat memaksa manusia mengubah lingkungan hidup alamiah. Lingkungan hidup binaan ini selalu ditandai oleh timbulnya limbah yang membawa dampak bagi kehidupan manusia. Kita masuk di materi berikutnya, yaitu pembangunan berkelanjutan. Para ahli ekonomi bangunan telah memperlakukan istilah berkelanjutan dalam upaya memperjelas hakikat keseimbangan pembangunan yang paling diinginkan, yakni pertumbuhan ekonomi di satu sisi dan pelestarian lingkungan hidup atau sumber daya alam di sisi yang lain. Meskipun definisinya cukup banyak, pada dasarnya istilah berkelanjutan itu mengacu kepada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa merugikan kebutuhan generasi-generasi mendatang. Hal penting yang terkandung secara implisit di dalam pernyataan tersebut adalah kenyataan bahwa kebutuhan ekonomi di masa mendatang dan kualitas kehidupan manusia secara keseluruhan sangat ditentukan oleh kualitas lingkungan hidup yang ada pada saat ini. Ada tujuan pembangunan berkelanjutan. Memiliki tiga tujuan utama, yaitu yang pertama berkelanjutan ekologis, berkelanjutan ekonomi, yang ketiga itu berkelanjutan sosial. Target yang hendak dicapai dituangkan dalam istilah Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs sendiri merupakan lanjutan dari program Millennium Development Goals atau MDGs. Program MDGs sendiri diupayakan berhasil pada tahun 2000 sampai 2015, yang kemudian dilanjutkan oleh program SDGs hingga tahun 2030. Pembahasan mengenai program SDGs dilakukan pada tahun 2015 dengan usulan adanya 17 tujuan yang harus tercapai. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama, pemerataan dan keadilan sosial. Yang kedua, menghargai keanekaragaman. Yang ketiga, menggunakan pendekatan integratif. Yang keempat, perspektif jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan mengetahui dan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dimiliki serta
yang akan timbul di kemudian hari. Yang kedua, memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga dapat mendukung kesinambungan pembangunan. Yang ketiga, meminimalisasi dampak pencemaran dan kerusakan lingkungan. Yang keempat, melibatkan partisipasi warga masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Ada juga faktor pendukung pembangunan, yaitu terjaganya proses ekologi. Yang kedua, ketersediaan sumber daya alam, karena pada hakikatnya proses pembangunan merupakan usaha yang disengaja untuk meningkatkan fungsi dan nilai sumber daya tersebut agar dapat lebih efisien serta berusaha mencari sumber daya alternatif. Yang ketiga, dukungan lingkungan sumber daya. Karena pembangunan mempunyai dampak terhadap lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan lingkungan hidup yang bertujuan untuk yang pertama, tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan. Yang kedua, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Yang ketiga, terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan. Ada juga dampak yang ditimbulkan akibat pembangunan berkelanjutan. Kegiatan pembangunan menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif pembangunan dapat diketahui melalui indikator ekonomi, indikator kualitas hidup, dan indikator gabungan. Dampak negatif pada umumnya ditandai dengan kerusakan lahan, seperti penggundulan hutan, penggersangan lahan, pencemaran, pemanasan global, dan penipisan lapisan ozon. Upaya pemerintah untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur bagi rakyatnya tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan ditindaklanjuti dengan menyusun program pembangunan berkelanjutan yang sering disebut sebagai pembangunan berwawasan lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya manusia dan sumber daya alam dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Pemerintah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya untuk menjaga, merawat, serta melestarikan lingkungan hidup, dan upaya ini dilakukan pemerintah melalui penyuluhan, bimbingan, pendidikan, dan penelitian tentang lingkungan hidup. Kita masuk ke bab 4, yaitu kesimpulan yang akan dilanjutkan oleh moderator. Kepada moderator, saya persilahkan. Kita masuk kepada penutup, yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan hidup merupakan keseluruhan unsur atau komponen yang berada di sekitar individu yang mempengaruhi kehidupan dan perkembangan individu yang bersangkutan. Komponen-komponen lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi komponen benda-benda hidup, biotik, dan komponen benda-benda mati, abiotik. Termasuk ke dalam komponen biotik adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan yang termasuk ke dalam komponen abiotik adalah udara, tanah, dan air. Baik komponen biotik maupun komponen abiotik membentuk satu kesatuan atau tatanan yang disebut ekosistem, sehingga lingkungan hidup sering pula disamakan dengan ekosistem. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Aktivitas pembangunan secara umum dapat menimbulkan dampak pada lingkungan. Dampak ini bisa positif atau negatif. Dampak positif akan menguntungkan pembangunan nasional, sementara dampak negatif menimbulkan resiko bagian lingkungan. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 6. Jika ada kesalahan kata, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.